ribut kurang setuju lah. Tapi kalau misalnya diperiksa secara objektif dan dipidana itu saya setuju. Dan saya tetap seperti keterangan kemarin bahwa Nikita Mirzani itu tindakannya sudah benar, yaitu melaporkan ke polisi tentang anaknya di bawah umur, di bawah saudara Fadel ya. Nah, pembuktiannya gampang. Lihat CCTV bandara, apakah anak itu hamil apa tidak ketika pulang ke Indonesia. Nah, kalau hamil, di mana sekarang anak itu? Berarti ada aborsi. Kalau tidak hamil, berarti dugaan itu tidak terjadi. Tidak hamil putrinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kok putrinya diberangkatkan sekolah ke Amerika, kok balik ke Indonesia? Dan baliknya itu tidak bilang-bilang sama ibunya, tapi dibawa oleh saudara Fadel dan diempatkan oleh si Fadel di rumahnya atau di apartemennya. Itu bukti kedua. Kemudian apa namanya itu, perbuatannya itu juga kalau aborsi dipidana. Kalau aborsi dia itu berarti pembunuhan terencana. Berarti dia bisa dipidana minimal 5 tahun, maksimum 15 tahun. Terutama yang ahli-ahli klinik, ahli-ahli medis yang melakukan aborsi kepada putrinya Nikita Mirzani itu dipidana, harus dipidana. Kenapa mereka mengaborsi? Dan itu termasuk pembunuhan terencana. Karena anak ini dibunuh adalah atas keinginannya, maka inilah pembunuhan terencana atau abortus criminalis provocatus. Abortus criminalis. Abortus provocatus criminalis. Kalau misalnya aborsinya adalah alasan kesehatan atau alasan demi menyelamatkan ibunya, tentu ada perkawinannya, ada prosesinya. Kemudian dia aborsi pun dia ada alasan klinisnya, ada alasan objektif kesehatannya. Maka itulah abortus provocatus klinis atau demi kesehatan ibunya gitu loh. Jadi ini harus dijelaskan oleh si Fadel maupun siapa namanya putrinya Nikita Mirzani, Laura. Atas dasar apa si Laura itu melakukan dugaan aborsi gitu loh kira-kira. Jadi kenapa aborsi itu apakah dia sudah berbentuk janin atau dia kan ada kadang aborsi misalnya dia baru 1 sampai 2 bulan kan masih bergumpalan darah. Oke. Bagaimana cara pembuktiannya? Pembuktiannya tentu paling mudah. Periksa alat kelaminnya. Periksa kepala rahimnya. Tentu kalau anak gadis, tentu kalian sudah tahu, itu masih perawan. Tentu kalau keperawanannya sudah hilang, bagaimana itu? Siapa yang menghilangkan perawannya? Kan tinggal gitu. Paling gampang itu. Kalau saya penyidiknya sebentar doang, setengah hari sudah selesai. Diperiksa, kamu tidak perawan lagi. Misalnya kalau sudah pernah melahirkan. Terus, ini perutmu kenapa ini? Sama ahli lah gitu ya. Nah, di mana anaknya? Kan begitu aja. Dan kamu kan disekolahkan di Amerika, kenapa balik ke Indonesia tanpa izin orang tua? Karena Nikita Mirzani berhak tahu, karena Nikita Mirzani menyekolahkan kan gitu. Dan itu harus ada penjelasan dari ahli tentang kenapa bisa demikian. Apa tadi pertanyaanmu? Berarti kena pasal berlapis itu benar dong ya untuk si Fadel itu? Iya, kena pasal berlapis. Pasal 81 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Itu minimal 5 tahun, maksimum 15 tahun. Kemudian kena lagi apa namanya itu, tidak pidana membunuh anak. Gitu. Menghilangkan nyawa ya? Menghilangkan nyawa dengan sengaja. Bang, kemarin sempat dipanggil Fadel hari Jumat, tapi dia mangkir gitu, Bang. Kalau mangkir harus ada alasan, karena alasannya misalnya di alasan kesehatan, ada surat dokter, dia mau istirahat. Kalau tidak ada itu bohong. Kalau dia bilang alasan kesehatan tapi tidak menyerahkan surat dokter, maka polisi wajib segera memanggil. Ya. Tapi Bang, satu lagi tanggapan Abang mengenai ibunya yang berseteru dengan lawyernya Laura ini gimana sih, kan pengacara juga kan, tapi maksudnya dibukalah aib-aib buruk pengacaranya si Fadel. Ini Abang melihatnya seperti apa sih anggapannya? Kalau saya sih kurang setuju dengan yang seperti itu. Tapi kalau bisa dibuktikan tuduhannya itu, yaitu kembali ke masing-masing lah. Kalau saya tidak setuju, kalau pengacara juga harus diburu-burukan. Tapi yang jelas putrinya itu datang ke Indonesia
dalam keadaan bagaimana, itu kan bisa dilihat di bandara. Nah, kemudian dibandingkan dengan sekarang, alat kelaminnya juga bisa diperiksa. So, itu juga diperiksa. Kalau misalnya tidak perawan lagi, kemana keperawananmu itu? Kamu kan masih 16 tahun di bawah umur, gitu loh. Ya, artinya Bang tidak setuju dengan ribut-ribut antara pengacara gitu. Ribut-ribut kurang setuju lah, tapi kalau misalnya diperiksa secara objektif dan dipidana itu saya setuju, dan harus dipidana pelakunya maupun aktor-aktor di belakangnya. Seandainya Abang dipilih untuk menjadi pengacaranya Fadel saat itu gitu misalnya, Apa yang akan Kalau pengacaranya padahal saya tidak mau, tapi kalau seandainya Ibu Nikita Mirzani menunjuk saya jadi pengacaranya, saya mau. alasannya apa Bang? Kenapa nggak mau Fadel? Membunuh anak loh, udah terang-terangan loh. Membunuh anak di bawah umur. Itu kan kekejaman itu. Meskipun belum ketahuan Meskipun belum ketahuan, saya setuju dengan pembunuhan. Jadi kalau ada dugaan pembunuhan, saya tidak tertarik. Ya. Oke. Terima kasih Bang. walaupun itu akan menaikkan nama Abang atau apa. Tidak peduli saya, tapi kalau pembunuhan, saya tidak setuju. Oke, terima kasih Bang. Oke.